Belakangan ini tuh gue lagi banyak banget pikiran tentang kayak betapa ribetnya ya dunia sekarang tuh, nggak seperti dulu gitu dimana semuanya simple tanpa mikir udah kelar masalah A, B, C sampai Z. Sekarang tuh kayak kalau misal jadi masalah yang A ini harus ada A1, A2, A3 gitu. Nah, kenapa tiba-tiba gue ngomongin masa sekarang? Karena gue pengen membawa teman-teman yang menonton Bapil saat ini sesuai judul dan juga thumbnail yang sudah tertera. Gue pengen bernostalgia bersama para teman-teman yang ada di sini bersama film yang gue suka banget dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya belum gue sebut nih, masih gue tahan nih judulnya, masih gue tahan. Tenang aja, we'll get there. Sebenarnya film ini ada dua, yaitu yang pertama, film pertama sama kedua. Nah, gue pengen merangkum semuanya gitu menjadi satu bahasan aja. Karena kalau misalnya gue iniin satu-satu kayak nanti terlalu lama dan saya malas nyarinya gitu. Gimana ya gue reviewnya gitu. Film yang pengen gue bahas adalah film yang berjudul Scooby-Doo 1 sama Scooby-Doo 2. Nah, ini sebenarnya dua film yang berbeda, dirilisnya 2 tahun setelahnya, yang salah satu, yang kedua. Nah, daripada gua udah lama banget ya, intronya lama ya. Ya udah kalau gitu kita bapil bersama, bahas film sama-sama. Is under attack. Monsters are taking over. And now there's only one thing to do. Mystery Inc. is back. Let's do it again. Unfortunately, so is every monster they've ever faced. Black Knight We have to save Shaggy and Scooby. As usual. In the embarrassing debacle, Mystery Inc. fell far as two of the gang's key members, Shaggy Rogers and Scooby-Doo, tarnished the reputation of the once great gang. This is the most our faultiest screw-up ever, Scoob. There's gotta be some way that we can prove that we actually belong in the gang. And now it's up to Shaggy and Scooby to save us all. We're gonna die! Stay positive. We're gonna die quickly! We need to come up with a plan. I wish once we could be heroes. Heroes. Let's split up and search for clues. He stole my thing that I say. This is tied for the most terrifying day of my life. Tied with what? Every other freaking day of my life. Fred, Bring it. He brought it. Daphne, I enjoy being a girl. Shaggy, I'm buff. Velma, Who's your mommy? and Scooby-Doo. Let's go. Terdapat dua film live action Scooby-Doo. Yang pertama berjudul Scooby-Doo, rilis pada tahun 2022. Yang kedua berjudul Scooby-Doo 2, Monsters Unleashed, rilis 2 tahun setelahnya. Sinopsis singkat untuk film pertama menceritakan tentang Mystery Inc. yang akhirnya kembali setelah 2 tahun bubar untuk menyelidiki sebuah penginapan horor misterius dan aneh di sebuah pulau yang bernama Spooky Island. Ada Rowan Atkinson juga BTW di filmnya sebagai antagonis. Sedangkan film keduanya yang mengisahkan Mystery Inc. lagi-lagi dikepung oleh musuh lamanya dan diancam oleh seorang yang dikenal sebagai Evil Mask Figure. Nah, di Bapil kali ini gue cuma mau cerita kenapa Bagaska suka banget sama dua film ini. Ya, seperti yang kita tahu lah ya, film ini diambil dari animasi Hanna-Barbera yang emang udah legend banget dan dikenal banyak orang. Oke, jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan penjelasan kenapa tiba-tiba banget Bagaska kali ini ngebahas film itu, yaitu Scooby-Doo 1 sama 2. Gue pengen nostalgia sih memang. Bagaimana pertama kali gue nge-discover filmnya. 2002-2004 gue belum masuk ke film-film, jujur aja sih, belum masuk film-film bagus lah gitu, yang gue rasain. Dan dua film ini juga jujur aja ini mah ya, the bocah era kan, dimana kita, kebetulan waktu itu saudara gue ke rumah saudara gue, terus gue ngeliat ada kayak VCD, DVD, bajakan waktu itu. Waktu itu justru pertama kali tuh gue nonton yang kedua, Monsters Unleashed. Makanya pas gue tonton ya, gue bocah belum terlalu mentingin story dan ya udah gue cuma mau terhibur aja sama apa yang ada dalam filmnya gitu, kekonyolan karakternya. Ya gue terhibur gitu dengan segala-gala monsters yang ada di situ. Gue sangat-sangat suka. Yang sebenarnya basicnya kalau misalnya lu lihat dari kartun legendnya si Scooby-Doo ini kan memang sebenarnya mengarahnya ke horor kan, ya kan?
Sedangkan untuk di film kedua ini dia nggak terlalu horor sih, yang gue lihat dia nggak terlalu horor dibandingkan film pertamanya. Nah, mungkin gue mau urut dulu kali ya. Jadi gue pengen bahas singkat tentang film pertamanya. Tanggapan gue tentang film pertamanya, habis itu kita yang kedua. Untuk film pertamanya yang gue lihat sih memang sepertinya lebih banyak horornya kali ya dibanding kartunisnya. Tetap ada lah kartunisnya gitu. Cuma gue sangat kehook kali ya sama Scooby-Doo-nya itu gitu. Dengan nah ini sebenarnya kalau ngomongin Scooby-Doo kan ya kan ada empat manusia di situ, ada Fred, Velma, Daphne sama Shaggy. Nah, kebetulan semua yang ada cast yang ada di film itu juga sampai detik ini masih jadi omongan orang, masih menjadi the most accurate casting dari sebuah kartun gitu. Dari mulai Fred sampai Shaggy-nya, even Shaggy yang si Matthew Lillard ya. Nanti kita bakal bahas satu-satu lah. Ya, gitu ya. Sekarang gini. Balik lagi ke statement di mana tentang gua yang kehook sama Scooby-Doo-nya itu. Selain itu ya dulu mata gua sangat wah gitu loh, terwah kali ya sama CGI yang ada dari film 2002 ini dan 2004 ini. Yang dimana di film-film tahun segitu sebenarnya kan masih terinfluence ya sama tahun 90-an gitu. Quirkiness gitu, corny dan segala macamnya masih ada di film ini gitu. Dan ini sebuah fun fact juga ya bahwa dua film ini sebenarnya berbarengan sama dua film superhero yang fenomenal gitu. Film di 2002 kita ada Spider-Man 1 juga, di 2004 di 2004 kita ada Spider-Man 2 yang dimana itu dua film yang sampai saat ini masih jadi omongan semua orang, bahkan gak usah ngomongin tentang fans superhero atau bukan, masih jadi bahan omongan orang lah gitu. Yang pasti adalah mereka ngomongin CGI-nya. Nah, di sini kan kalau ngomongin CGI sebenarnya Scooby-Doo tuh lebih ke ini sih. CGI-nya Scooby-Doo-nya aja. Sisanya, nah gue suka karena mereka masih mengandalkan practical effect. Terutama dari monster-monster kostumnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya di pertama juga gue baru sadar sih monsternya CGI sih sebenarnya. Iya, gue nggak tahu nama monster apa tuh yang kayak ya itu ada fotonya lah ya, yang itu. Gue nggak tahu itu nama monster apa, gue udah lupa, gue udah lama nggak nonton juga. Terus juga, oke, tadi gue pengen ngomongin casting. Seperti yang kita tahu, Mystery Inc. kan mereka berlima, 4 manusia, satunya lagi Scooby-Doo gitu. Ini sebenarnya gue pakai baju ini bukan tanpa alasan. Gue nggak ada baju Scooby-Doo, jadi kayak, oh ini ada Lucky Dog, ya udah gue pakai aja gitu. Yang pertama ada Fred yang diperankan sama Freddie Prinze Jr. sama si Daphne yang diperankan sama Sarah Michelle Gellar. Nah, sebuah fun fact, kalau di film ini kan sebenarnya si Fred sama si Daphne ini kan memang ya mereka berpacaran lah jatuhnya ya. Yang nih kita ngomongin real life ya, si Freddie Prinze Jr. sama Sarah Michelle Gellar di real life-nya memang sampai sekarang udah punya anak mereka berdua. Jadi menurut gue sangat sweet dan apa ya? Accurate. Ya, semacam itulah ya, lucu aja sih. We're moving on to Velma. Velma yang sekarang, wah udah si Linda Cardellini ya. Linda Cardellini udah mainan di Marvel, sekarang udah jadi istrinya Hawkeye. Ya, tapi sangat akurat gitu dengan semua desain yang ada, warna-warnanya, ya dan semacamnya gitu loh. Oke. Sebelum kita lanjut ke karakter yang lain biar pada penasaran lupa deh. Ya udah, jangan kemana-mana ya, tetap di Bapil, bahas film. Kembali lagi di Bapil dan masih bahas Scooby-Doo 1, 2. Dan tadi terakhir itu sebenarnya gue ngomongin castingnya, betapa akuratnya, masih jadi pembicaraan sama orang-orang di internet. Yang terutama sih waktu itu gue liat di akun di X ya, alias di Twitter. Seberapa akuratnya para cast ini mendalami perannya, bahkan sampai nikah beneran jatuhnya si Freddie Prinze Jr. sama Sarah Michelle Gellar. Tadi gue baru sampai Velma ya. Kita lanjut lagi ke Shaggy-nya yang dimana Matthew Lillard. Matthew Lillard yang gue tahu sih film terakhirnya ya Five Nights at Freddy's yang sayang sekali belum gue tonton waktu itu di bioskop. Dia jadi siapa tuh namanya? Jadi karakter utamanya lah yang antagonisnya seinget gue ya. Nah itu masih sangat memorable buat orang-orang sampai saat ini gitu. Terutama Shaggy-nya.
Dan selain itu juga kita belum ngomongin lagi VA alias voice actor dari Scooby-Doo-nya, Neil Fanning. Ya, sebenarnya oke-oke aja sih. Gue sempat baca kalau sebenarnya Neil Fanning itu sebenarnya adalah fansnya Scooby-Doo yang akhirnya menjadi VA secara officialnya. Ya, apa ya, childhood achieve aja kali ya. Menurut gue epic dan memang cocok gitu loh secara suara ya Scooby-Doo seperti itu dan dia melakukannya dengan baik. Neil Fanning memang meant to be Scooby-Doo gitu loh, yang itu yang bisa gue jelasin. Jadi gue apa ya, mencari-cari lah gitu kalau misalnya memang ada orang yang awalnya fans misalnya dalam sebuah franchise gitu atau franchise film dan semacamnya, dia bisa berperan di situ sebagai apa atau bekerja bersama orang yang berada di balik layarnya, terutama kita ngomongin film dan serial ya, entah jadi editor atau VA atau bahkan menjadi karakter utamanya, ada aja gitu. Jadi menurut gue sangat ya ngiri kali ya. Terus juga selain itu ini sebuah fun fact lagi-lagi buat teman-teman yang belum tahu. Ini kan jatuhnya Scooby-Doo ini ya film-film konyol lah, film-film lucu. Jatuhnya memang film anak-anak. Memang film anak-anak, ditujukan untuk anak-anak. Tapi kita tidak bisa lepas apa ya? Tidak bisa pungkiri bahwa penulis skenario, penulis naskah, penulis skrip dari film Scooby-Doo, dua-duanya sebenarnya adalah James Gunn. Orang di balik Guardians of the Galaxy, orang di balik The Suicide Squad kalau nggak salah sih, dia yang nggak sih, James Gunn tuh yang menyutradarai Suicide Squad. The Suicide Squad ya, bukan yang pertama ya, yang ada Shark-nya, Shark, iya namanya Shark ya. Gue bukan fans berat DC, maaf ya. Jadi menurut gue epic, dan juga James Gunn tuh kalau ke gue pribadi ada ini tersendiri lah, daya tarik tersendiri karena disinyalir, ya nggak, bahasanya disinyalir nggak? Disinyalir bahwa James Gunn itu merupakan fans berat Ultraman juga gitu, dia suka banget sama Ultraman, bahkan ada satu momen di mana dia foto bareng Ultraman Mbah, ntar gue cari dulu, itu fotonya belum gue cari tuh. Jadi menurut gue epic aja gitu. James Gunn, bos, wah, penulis, jangan salah loh, maksudnya mungkin teman-teman kayak nganggep remeh, kayak Scooby-Doo film konyol, tapi yang nulis skripnya siapa lagi kalau bukan James Gunn? Dan itu udah lama juga sih, 2022 jatuhnya udah ya 2 dekade lah ya, udah 2 dekade, yang pasti udah cara menulisnya udah beda banget kan. Terus kalau misalnya gue ditanya nih, prefer mana, 1 atau 2? Nah ini bisa ini segmen gue banding-bandingin lah ya, banding-bandingin. Jadi mungkin gue jawab dulu pertanyaannya, 1 atau 2, gue pilihnya 2. Nah kenapa 2? Karena gue ngerasa di 2 ini selain monsternya lebih banyak dan lebih Scooby-Doo-ish-nya lebih dapet, kartunisnya lebih dapet, walaupun secara estetik horornya agak sedikit berkurang dari film pertamanya, gue masih bisa nerima karena memang gue datang untuk itu gitu loh. I watch this movie for the cartoonish-ish, for the konyolan itulah, semua kelucuan itu semua, dan lebih asik aja sih gitu. Karena kenapa gue prefer yang kedua? Nih gue ngomong sama yang 1 dulu nih. Kenapa gue milih yang kedua nih buat para penyuka nomor 1? Karena yang film pertama sebenarnya gue suka. Selain ada Rowan Atkinson, bahkan ada Scrappy-Doo di akhirannya yang dia jadi, gue nggak tahu kenapa dia jadi jahat sih. Ya bukan nggak tahu kenapa sih, tapi kayak oke, dia dikhianati, dia diturunin di tengah jalan gitu. Karena dia nyusahin juga sebenarnya. Gue ngerasa di yang film pertama itu, karena baru mulai nih, tiba-tiba langsung spesifik di Spooky Island gitu. Ya mungkin sutradara juga penulis skrip udah tahu lah, orang-orang siapa sih yang nggak tahu Scooby-Doo, apalagi di tahun itu. Kita nggak perlu memperkenalkan lagi siapa itu Mystery Inc., siapa itu Fred, Velma, Daphne, Scooby-Doo, Shaggy gitu, nggak perlu dijelasin gitu. Ditambah lagi tone warna yang lebih gelap dibanding film yang keduanya ya. Sebenarnya horor lebih dapat, lebih mengerikan lah, dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum tahu, banyak sekali deleted scene yang gak bakal gue masukin sini, yang dipotong karena dirasa terlalu gak cocok nih buat film anak-anak gitu. Ada banyak sebenarnya di YouTube, cari sendiri, ada. Itu mungkin memang mereka mikirnya
mungkin malah ini prediksi gue aja nih. Malah gue ngira di film pertama tuh orang-orang yang di balik layar itu bikin film yang ini spesifik yang pertama itu untuk yang udah bapak-bapak gitu. Mereka ingin menikmati film Scooby-Doo yang lebih real, akhirnya dibikin live action dan bukan kartun lagi. Walaupun sebenarnya kartun itu bukan buat anak-anak aja ya. Kartun itu hanya media, bukan spesifik untuk anak-anak. Karena ada beberapa kartun yang memang ditargetkan untuk orang dewasa gitu. Kita balik lagi ke Scooby-Doo. Ya itu. Apakah ada faktor lain yang bikin gue lebih suka film keduanya dibanding film pertama? Gue pikir dulu. Jadi tolong kasih gue waktu. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di Bapel Bahas Film. Balik lagi di Bapel. Masih di Scooby-Doo tadi ngomongin tentang prefer mana. Tadi gue udah jelasin juga tentang bagaimana gue lebih prefer yang kedua. Kenapa gue tiba-tiba kontradiktif sama omongan gue sebelumnya ya? Kenapa gue lebih suka yang kedua gitu? Dan gue udah ngobrol juga sama yang ke pertama nih ya, teman-teman yang suka pertama, maaf. Gue lebih suka story yang di kedua. Terus juga kalau ngomongin yang kedua, gue suka di mana story di si Shaggy sama Scooby-Doo semacam mereka tuh nggak layak gitu di Mystery Inc. Mereka tuh mikir kayaknya kita tuh sebenarnya harusnya bisa lebih dari ini. Kita cuma ngerasa jadi beban aja gitu. Jadi beban tim gitu, yang dimana akhirnya si Shaggy ini pretend dia berani. Ya Scooby kan ikut-ikutan aja ya. Dia lebih berani gitu. Gue suka lore itulah gitu. Mungkin relate ke gue juga kayak merasa nggak berguna dari sebuah tim gitu. Dan akhirnya dia mencari validasi dengan cara yang sebenarnya dibilang salah, nggak juga. Cuma kebetulan akhirnya berhasil juga kan di akhir itu yang si Scooby-nya akhirnya menemukan bagaimana cara untuk menghancurkan semua monster yang ada dengan cara membunuh mereka semua gitu kan. Ya itu sih paling yang gue suka dari film kedua. Sedangkan untuk film pertama, mungkin gue kurang suka cerita tentang di sebuah pulau mengerikan kali ya. Gue kurang masuk aja. Walaupun jatuhnya Rowan Atkinson ada di situ, tapi tetap aja gitu. Gue tahu sih Rowan Atkinson pasti mahal banget. Oke, tadi gue pengen ngomongin tentang film yang kedua. Nah ini juga salah satu faktor kenapa gue lebih prefer film yang kedua adalah prefer film yang kedua adalah dari desain-desain monsternya. Gue jujur bukan fans berat Scooby-Doo juga dan gue nggak terlalu hafal monster-monster yang ada di Scooby-Doo. Walaupun sekalinya Scooby-Doo di kartunnya udah banyak banget collab sama siapapun gitu ya. Bahkan sama WrestleMania juga pernah, sama DC. Iya DC juga pernah gitu kan, ada Joker di situ. Tapi gue suka banget sama desain-desain yang ada di filmnya ya secara live action. Kayak misalnya gue lupa nama-nama monsternya kayak di si The Black Knight gitu. Monster yang kayak pterodactyl, terus ada yang apa sih itu yang make ini alat nyelam itulah. Gue suka tuh, tapi gue lupa jujur loh nama-namanya, harusnya gue catat sih nih biar gue langsung bisa nyebut namanya itu. Terus yang paling gue suka sebenarnya si Black Knight itu karena ada adegan di mana si Fred di sini kayak semacam battle, kayak semacam gladiator gitu. Tapi si Black Knight-nya pakai kuda, yang si Fred-nya pakai motor gitu. Menurut gue epic aja sih. Tuh kan lebih banyak, gue tuh lebih memorable sama yang kedua dibanding yang pertama gitu. Karena adegan-adegannya ya corny sekalian. Nah itulah, itu kayaknya gue bakal pakai tagline gue kalau bahas Bapil yang film-film yang terutama kayak gini lah. Kalau corny ya corny sekalian gitu loh. Terus juga bahkan ada monster cotton candy yang itu adegan juga menurut gue memorable karena yang seharusnya Shaggy sama Scooby itu ketakutan sama hantu atau monster, tapi kebetulan di sini monsternya cotton candy yang dimana ya tinggal dimakan ya kelar gitu. Tuh gue suka karena epic sih gitu. Dan di sini si Matthew Lillard juga mainan ekspresi sih, yang itu yang gue sadarin, mainan ekspresi yang berhasil menurut gue gitu. Gue lupa banget ngomongin wardrobe yang ada di semua karakter, terutama di Mystery Inc sih. Kayaknya gue bakal lebih menitik beratkan ini Mystery Inc gitu. Yang pasti Freddy dengan kaos long sleeve warna putih dan warna di sini yang gue lihat sih kalau palette yang dipilih sama Fred di film ini putih, biru, sama ada sedikit warna oranye ya, yang gue tahu sih ya. Juga selain itu Daphne lah ya dengan segala keunguannya gitu,
dengan segala keunguannya yang ada di film ini. Dan apa sih, hairstyle yang akurat menurut gua gitu. Dia kan blonde gitu kan. Dan juga Velma dengan oren-orennya, dan si Sarah Michelle Gellar menurut gua sangat nailed it meranin Velma yang ya nerd gitu. Apalagi di film keduanya dia tuh mencoba sebagai cewek yang menurut gua cewek yang apa sebutannya, yang cakep gitu. Dia pengen jadi bukan nerdy girl lagi, tapi hot girl gitu lah, semacam itu. Dia tapi kelihatan gitu loh, dia try hard-nya kelihatan. Dan akhirnya dia menolak untuk menjadi hot girl itu, akhirnya kembali menjadi nerdy girl gitu. Walaupun sebenarnya cowok yang diincar sama dia jahat sih, seingat gue gitu ya. Ya. Terus kita ngomongin Shaggy-nya dengan, ya tadi gue udah ngomongin Shaggy dengan segala gestur, segala ekspresi, dan juga apa sebutannya, ya sebenarnya dia pakai kayak gini sih, cuma bedanya kalau di kartunya kan dia sebenarnya cuma pakai kaos. Dia tuh kayak pakai, ya kayak gini, kayaknya kayak semacam kayak gini, cuma ininya warna hijau terus ini warna putih gitu. Dan aksen-aksennya sih, dan cara si Shaggy ngomong zoinks itu dan segala macamnya. Matthew Lillard ngomong sebagai Shaggy, maksud gue seperti itu. Dan nah, kalau ngomongin desain Scooby-Doo-nya apa ya? Tahun segitu tuh emang menurut gue sih ya, emang peak-nya CGI sih yang gue lihat sih. Tahun-tahun 2000-an awal lah terutama. Dan mereka nggak gagal gitu. Mereka bikin film ini serius gitu. Sebenarnya udah kelihatan sih dari penulisan tiap karakternya. Tidak terlihat apa sebutannya, paying homage maksud gue justru dia. Sangat-sangat paying homage yang ada di original source gitu kan. Dan iya, tadi lagi ngomongin desainnya Scooby-Doo, dia tetap terlihat realistis gitu. Yang gue lihat sih dari si desainer Scooby-Doo ini, dia pengen tetap ada di titik realis, cuma dia nggak meninggalkan original source yang dimana kalau kita lihat dari kartun, ya namanya juga kartun, terutama Hanna-Barbera, kartunnya seperti itu, tetap ada animasi-animasi, misalnya kayak tiba-tiba si Shaggy-nya gendong Scooby, seperti itulah. Jadi gue sangat menghormati. Ya itulah sebenarnya kalau misalnya diomongin dari tadi tuh gue baru sadar, gue tuh memang lebih ke film kedua dibanding film pertamanya. Entah kenapa gue lebih suka, lebih terhibur sama cerita, sama karakter, sama desain, sama adegan-adegan yang ada di film kedua. Dan memang lebih ceria sebenarnya sih, nggak sehoror film pertama. Tapi dari itu semua mau gimana pun juga gue suka, karena dua film ini merupakan film yang apa jatuhnya ya, menemani masa kecil gue. Tapi gue berani bilang gue tuh di umur gue SD segala macem, gue bukan penonton yang wah film berat gitu, enggak. Gue justru pengen, ya gue menonton film ya karena gue pengen terhibur, bukan karena pengen gue mikir gitu. Film ini nggak mikir juga, gue baru nyadar film ini tidak bikin mikir sebenarnya. Kalau kalian pengen nyantai makan popcorn atau kalau di Indonesia makan mie ayam lah di rumah kalian gitu sambil nonton ini, menurut gue sangat cocok sih gitu. Itu merupakan rekomendasi gue aja, nostalgianya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih sudah nonton Bapil sampai saat ini. Ya udah, jangan lupa ditonton Bapil yang lain juga. Gue ngomongin film-film corny lainnya juga, tenang aja. Sebenarnya di bioskop lagi banyak film sih sekarang, tapi belum ada waktu gue untuk nonton dan belum sempat gue review juga. Ya udah, kalau gitu kita ketemu lagi aja lah di Bapil, bahas film selanjutnya.